Nama saya Pangeran Februsiolani. Nama saya Dio Koibanu. Nama saya Kevin Arinto Masui. Nama saya Elvis Mardian Daorio. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Pangeran Februsiolani. Tempat tanggal lahir Kupang 29 Februari 2008. Saya masuk PPLP sejak tahun 2020 sampai tahun 2022. Prestasi yang saya raih di dalam PPLP, yang pertama juara 1 HUT NTT ke-63 tahun 2021 tempat Kupang. Yang kedua juara 1 Popda 5 tahun 2022 tempat Kupang. Ucapan terima kasih saya kepada Kemenpora Republik Indonesia, kepada Bapak Gubernur NTT dan Ibu Kadispora NTT karena telah memberi saya kesempatan untuk bergabung dan dibina di asrama atlet tinju PPLP. Harapan saya ke depan, semoga tinju NTT kembali ada lagi untuk dibina di PPLP NTT dan menjadi cabur unggulan di Indonesia. Terima kasih. Nama saya Dio Koibanu, tempat tanggal lahir Soe 17 Januari 2004. Saya masuk PPLP pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2022. Data prestasi yang saya raih, juara 2 NTT pada tahun 2016 di Kupang. Kedua, juara 1 Pekan Olahraga Pelajar Daerah yang kedua pada tahun 2017 di Kupang. Ketiga, juara 1 Kejurnas Antar PPLP se-Indonesia tahun 2017 di Ambon. Keempat, juara 1 Kejurnas Antar PPLP 2018 di Bengkulu. Yang ketiga, juara 1 Pekan Olahraga Pelajar Daerah yang ketiga pada tahun 2018 di Kupang. Berikut juara 1 Kejurnas PPLP Antar se-Indonesia pada tahun 2019 di Papua. Yang berikut juara 1 Kejurnas Junior Youth Antar se-Indonesia pada tahun 2019 di Medan. Demikian data prestasi saya. Ucapan terima kasih kepada Kemenpora Republik Indonesia, Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur dan juga Ibu Kadispora Nusa Tenggara Timur atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk dapat bergabung dan dibina di asrama PPLP Nusa Tenggara Timur. Semoga PPLP Tinju NTT dapat ada lagi dan dibina di PPLP Nusa Tenggara Timur tahun depan dan bisa menjadi cabang olahraga unggulan di Indonesia. Terima kasih. Nama saya Kevin Arinto Masui. Tempat tanggal lahir Kupang 30 Januari 2005. Saya bergabung dalam PPLP Tinju NTT pada tahun 2001 sampai 2022. Prestasi yang saya capai, juara 1 HUT NTT yang ke-63 pada tahun 2021. Yang kedua, juara 3 Popda 5 pada tahun 2022. Ucapan terima kasih saya kepada Kemenpora Republik Indonesia, Bapak Gubernur NTT dan Ibu Kadispora NTT yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk bergabung dan dibina di PPLP Tinju NTT. Harapan saya semoga PPLP Tinju NTT tahun depan bisa ada lagi dan dibina di PPLP NTT dan menjadi cabang olahraga unggulan di Indonesia. Terima kasih. Nama saya Elvis Mardian Daorio. Tempat tanggal lahir Waingapu 14 September 2005. Saya bergabung di asrama atlet PPLP NTT sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2022. Prestasi yang diraih, juara 1 fasilitas cabang olahraga tinju Sesumba di Waingapu pada tahun 2019. Kedua, juara 1 kejuaraan tinju amatir Sumba Barat Cup 1 di Waikabubak 2021. Ketiga, juara 1 HUT NTT ke-63 pada tahun 2022. Juara 2 Pekan Olahraga Pelajar di Kupang pada tahun 2022.
ucapan terima kasih saya kepada Kemenpora Republik Indonesia, Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur, dan Ibu Kadispora Nusa Tenggara Timur yang sudah memberikan saya kesempatan untuk bisa bergabung dan dibina di PPLP Tinju NTT. Dan harapan saya semoga tahun depan Tinju PPLP NTT bisa kembali diadakan dan bisa menjadi cabang olahraga unggulan di Indonesia. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Delundar Lucy, tempat tanggal lahir saya Tuneke 11 Desember 2004. Saya bergabung di Asrama Atlet PPLP NTT sejak 2020 sampai 2022. Prestasi yang saya raih di Asrama Atlet PPLP yaitu juara 1 HUT NTT ke-63 tahun 2021 Kota Kupang, juara 1 Popda ke-5 2022 di Kota Kupang. Ucapan terima kasih saya kepada Kemenpora Republik Indonesia, Bapak Gubernur NTT, dan Ibu Kadispora NTT karena sudah memberikan saya kesempatan untuk bergabung dan dibina di PPLP Tinju NTT. Harapan saya semoga PPLP Tinju NTT bisa ada lagi di tahun depan dan menjadi cabur olahraga unggulan di Indonesia. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Jekli Benai Aprilion Hinyo. Saya masuk PPLP sejak tahun 2020 sampai 2022. Prestasi yang saya raih sejak di PPLP, pada tahun 2021 saya meraih medali emas di HUT NTT ke-63 dan pekan olahraga pelajar daerah pada tahun 2022 dan saya mendapatkan juara 1. Ucapan terima kasih kepada Kemenpora Republik Indonesia, Gubernur NTT, dan Ibu Kadispora yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk bergabung dan dibina di PPLP Tinju Nusa Tenggara Timur. Harapan saya semoga PPLP Tinju NTT tahun depan bisa ada lagi dan dibina di PPLP NTT dan menjadi cabang olahraga unggulan di Indonesia. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Gregorius Putra Irmansyah, tempat tanggal lahir Atombo 27 Juli 2007. Saya masuk PPLP NTT semenjak tahun 2001 sampai dengan 2022. Prestasi yang saya raih, juara 1 HUT NTT ke-63 tahun 2001 di Kupang. Yang kedua, juara 1 Popda yang kelima di Kupang 2022. Ucapan terima kasih kepada Kemenpora Republik Indonesia, Bapak Gubernur NTT, dan Ibu Kadispora yang sudah memberikan saya kesempatan untuk bergabung dan dibina di PPLP Tinju NTT. Harapan saya semoga tahun depan Tinju PPLP NTT bisa ada lagi dibina di PPLP NTT dan menjadi cabang olahraga unggulan di Indonesia. Terima kasih. Shalom, Salve. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya atas nama Dominika Asnat Bayo. Saya berasal dari Sumba Barat Daya. Tempat tanggal lahir saya Wanamaliti 23 April 2005. Saya bergabung di PPLP sejak tahun 2019 sampai 2022. Prestasi yang saya raih selama di PPLP, yang pertama juara 1 Popda 4 di Kupang 2019. Yang kedua juara 1 di Kejurnas PPLP se-Indonesia tahun 2021 di Papua Barat. Yang kedua juara 1 HUT NTT yang ke-63 di Kota Kupang 2021. Yang keempat juara 1 Popda 5 2022 di Kota Kupang. Ucapan terima kasih saya kepada Kemenpora Republik Indonesia, kepada Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur, dan kepada Ibu Kadispora Nusa Tenggara Timur yang sudah memberikan saya kesempatan untuk bergabung dan dibina di asrama PPLP Tinju NTT. Harapan saya semoga PPLP Tinju NTT tahun depan bisa diadakan lagi dan bisa bergabung dan menjadi cabur unggulan se-Indonesia. Terima kasih. Shalom, perkenalkan nama saya Ayu Safira Bora, tempat tanggal lahir KH 19 Oktober 2006. Saya berada di PPLP sejak tahun 2021 sampai 2022. Data prestasi yang saya raih selama saya di PPLP: 1. Perebutan Piala Bupati Cup 1 tahun 2021 di Waikabubak. 2. Juara 1 HUT NTT yang ke-63 tahun 2021 di Kupang. 3. Juara 1 Popda 5 di tahun 2022 di Kota Kupang. Ucapan terima kasih saya kepada Kemenpora Republik Indonesia, Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur, dan Ibu Kadispora Nusa Tenggara Timur yang sudah memberikan saya kesempatan untuk bergabung dan dibina di PPLP Tinju NTT. Harapan saya semoga PPLP Tinju NTT tahun depan diadakan kembali dan bisa menjadi cabang olahraga unggulan di Indonesia. Terima kasih.
Shalom, perkenalkan nama lengkap saya Dorce Elana Slewan. Saya lahir di Omongura 4 Juli 2007. Saya bergabung di PPLP sejak tahun 2021 hingga 2022. Prestasi yang saya raih selama di PPLP, juara 3 HUT NTT yang ke-63 2021 di Kota Kupang, juara 3 Popda 5 2022 di Kota Kupang. Ucapan terima kasih saya kepada Kemenpora Republik Indonesia, Bapak Gubernur NTT, dan Ibu Kadispora NTT yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk bergabung dan dibina di PPLP Tinju NTT. Harapan saya semoga PPLP Tinju NTT bisa ada lagi dan menjadi cabang olahraga unggulan se-Indonesia. Terima kasih. Nama lengkap saya Krisdayanti Bulu, tempat tanggal lahir Kelimoko 17 Mei 2007. Saya berada di PPLP sejak tahun 2021 sampai 2022. Data prestasi saya, prestasi yang saya raih, juara 1 perebutan Piala Bupati Cup tahun 2021 di WK Bubak. 2, juara 1 HUT NTT yang ke-63 2021 bertempat di Kota Kupang. 3, juara 1 Popda 5 2022 bertempat Kota Kupang. Ucapan terima kasih saya kepada Kemenpora Republik Indonesia, Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur, dan Ibu Kadispora Nusa Tenggara Timur yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk bergabung dan dibina di PPLP Nusa Tenggara Timur. Harapan saya semoga tinju PPLP Nusa Tenggara Timur tahun depan bisa ada lagi dan dibina di PPLP Nusa Tenggara Timur dan menjadi cabang olahraga unggulan di Indonesia. Terima kasih. Salam olahraga. Jaya. Salam sehat buat kita semua. Atas nama atlet dan pelatih tinju PPLP NTT, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Yang kedua, kepada Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur dan kepada Ibu Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kami insan tinju sangat berterima kasih oleh karena kami telah difasilitasi di dalam proses pembinaan pada sentra PPLP NTT. Sejak 2016 kami mengukir prestasi, yakni juara umum 1 pada kejuaraan junior dan youth tahun 2016, juara umum 1 pada kejurnas antar PPLP se-Indonesia tahun 2016, dan juara umum 1 pada kejurnas antar PPLP tahun 2017 di Ambon, dan pada tahun 2018 kejurnas PPLP di Bengkulu kami meraih juara umum 1, dan yang terakhir kejurnas antar PPLP tahun 2019 di Manokwari, Papua Barat kami pun memperoleh juara umum 1. Itu adalah persembahan kami buat pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pemuda dan Olahraga melalui sentra PPLP dan SKO dan juga Dispora yang telah memfasilitasi kami. Dan sesuai dengan desain besar olahraga, kami cabang olahraga tinju tidak menjadi olahraga unggulan, sehingga cabang olahraga tinju didegradasi dari pusat pendidikan dan latihan olahraga pelajar. Kami sangat berterima kasih atas fasilitas yang telah kami dapatkan, dan kami mohon maaf apabila ada hal-hal yang belum dapat kami lakukan, kami penuhi sesuai dengan target yang ditetapkan, yakni emas pada SEA Games, emas pada Asian Games, dan juga Olimpiade. Ini menjadi motivasi bagi kami, sekaligus tantangan bagi kami untuk kami lebih meningkatkan proses latihan sehingga kami bisa mengukir prestasi pada SEA Games, Asian Games, dan Olimpiade. Kami percaya bahwa jikalau kami terus berlatih, maka kami dapat menciptakan prestasi itu. Sebab kami akan terus berlatih walaupun kami tidak lagi ada dalam binaan sentra PPLP. Ini merupakan persembahan kami, kiranya apa yang telah kami ciptakan dapat menjadi kebanggaan bagi kami semua, bagi masyarakat, dan bagi nusa dan bangsa. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam olahraga. Salam sehat buat kita semua. Amsal 22 ayat 1, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar, dikasih orang lebih baik daripada perak dan emas. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia tidak mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal.
Amsal 1 ayat 7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Mazmur 5 ayat 13, sebab Engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan, Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Matius 5 ayat 7, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada. Mazmur 24 ayat 8, siapa itu raja kemuliaan Tuhan, jaya dan perkasa, Tuhan perkasa dan peperang. Amsal 22 ayat 17, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Matius 21 ayat 22, dan apa saja yang kau minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, maka kamu akan menerimanya. 1 Korintus 26 ayat 27, sebab itu aku tidak beralih tanpa tujuan dan aku akan petunjuk yang sembarang mengukur. Harapannya juga kami ke depan tentu hasil dari evaluasi bagian evaluasi penilaian kinerja kepada jajaran pimpinan di Kemenpora, mungkin bisa ada kebijakan-kebijakan yang terus membuat PPLP di setiap provinsi ini semakin maju dan didukung dengan anggaran mungkin yang semakin bertambah juga yang bisa memenuhi keterbaruan atau peningkatan dari sarana prasarananya, alat latihannya, bahkan gizi atletnya sendiri gitu, baik dari multivitamin, susu, telur, daging, karena mereka tidak hanya sekedar butuh latihan yang cukup, tapi juga perlu didukung dengan gizi yang cukup supaya atlet-atlet Indonesia ini menjadi atlet yang bugar, berprestasi di kancah baik nasional maupun internasional. Itu saja harapan dari kami. Terima kasih Bu Milan atas informasinya. Mungkin Bapak Hermesen terkait dengan penerapan desain besar olahraga sesuai dengan Perpres 86 tahun 2021, tentu ada perubahan pembinaan cabang olahraga, di mana pada PPLP membina 4 cabang olahraga, ada atletik, ada pencaksilat, ada taekwondo dan juga tinju. Nah, dalam desain besar olahraga ini cabang tinju tidak masuk dalam cabang unggulan. Ini bagaimana tanggapan Bapak Kabid terkait dengan penerapan desain besar olahraga ini? Saya sebagai pelatih olahraga dan juga saya sebagai orang petinju, saya sangat menyayangkan tinju dihapus dari PPLP Indonesia karena berdasarkan dengan desain besar olahraga nasional yang tidak memasukkan cabang olahraga tinju di situ. Padahal tinju adalah cabang olahraga tertua di Olimpiade yang sampai saat ini masih berkecimpung di Olimpiade. Mungkin karena dalam tanda kutip kelainan organisasi sehingga banyak daerah banyak atlet dirugikan. Karena apa? Saya harus menjujur bahwa dengan adanya PPLP perkembangan olahraga luar biasa termasuk tinju. Nah, dengan adanya tinju di degradasi dari PPLP sangat disayangkan. Nah, atlet-atlet sebanyak ini mau dikemanai? Persaingannya mau dikemanai? Berharap untuk multi event ke depan. Artinya begini, pembinaan tetap berjalan. Masalah itu menurut saya itu keputusan politik yang harus ditinjau kembali. Dan apapun yang terjadi, kita orang diaspora akan berjuang semaksimal mungkin. Kalau bisa tahun depan tinju kembali dibina di PPLP karena sangat merugikan kita. Kenapa saya bilang sangat merugikan kita? Karena urusan prestasi untuk PPLP NTT tinju nomor 1, yang kedua itu sih bina ATT, yang ketiga itu silat. Nah, kalau dengan adanya degradasi cabang olahraga tinju, otomatis pencapaian kita akan menurun dengan degradasi tinju. Bukan berarti kita sampaikan cabang olahraga lain. Berdasarkan dari pembinaan yang sudah tahun 95 sampai sekarang, tinju dia selalu naik.
bisa naik. Nah, sekarang tinju degradasi dan kita menggantikan 2 cabang olahraga, silat dan karate. Itu olahraga baru. Kita berharap, ekspektasi kita tinggi terhadap mereka. Namun, karena mereka baru masuk, ya pasti prestasi juga belum bisa kita harapkan yang tinggi. Tetapi apapun terjadi, kita akan berusaha untuk membina sebaik mungkin. Kita akan secara psikologi kita akan membina mereka, secara mental kita akan membina mereka, secara prestasi juga kita akan memikirkan itu, dan kita berdiskusi dengan para pengurus dan para pelatih. Cuma sayangnya, kembali lagi saya bilang, sayang tinju di degradasi dari cabang olahraga, di salah satu cabang olahraga di PPLP. Saya minta pemerintah meninjau kembali pembinaan di PPLP sehingga tinju secepat mungkin, kalau bisa tahun depan masuk kembali. Terima kasih. Terima kasih Bapak Hermansyah. Jadi pada kesimpulannya bahwa kita tetap mematuhi kebijakan pemerintah, dan tahun ini kita sudah mempromosikan 2 cabang olahraga yang baru, yakni karate dan juga wushu. Dan ini menjadi motivasi dan tantangan tersendiri bagi kita PPLP NTT, sekaligus Bapak Kabit selaku legenda tinju di NTT, untuk memperjuangkan cabang olahraga tinju bisa kembali dibina di PPLP. Kita datang kepada Ibu Tina atau Ibu Mila. Kira-kira setelah memonitoring sekaligus evaluasi terhadap pembinaan, khususnya sarana prasarana, pemenuhan kebutuhan makan minum, kira-kira apa yang bisa menjadi sumeri atau kesimpulan yang akan disampaikan ke pimpinan tertinggi di Kemenpora, sehingga bisa melahirkan satu kebijakan terkait dengan keberlangsungan PPLP di seluruh Indonesia, yang adalah program nasional yang sangat cukup berhasil membina atlet, sekaligus bisa output hasil pembinaan itu ada berkiprah di PON, SEA Games, Asian Games, dan Olimpiade. Nah, ini kira-kira perlu tidak kebijakan khusus yang memihak kepada keberlangsungan pembinaan PPLP di seluruh Indonesia? Silakan. Ya, terima kasih Bapak Karyo dan Pak Hermansyah atas kesempatannya. Sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian terkait dengan informasi di PPLP ini, bahwa apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman atlet juga, yang sudah data-data yang sudah kami kumpulkan itu akan kami olah menjadi sebuah laporan, mungkin ya, laporan yang akan menjadi rekomendasi kepada para pimpinan dan juga kebijakan pimpinan terhadap pelaksanaan pembinaan PPLP di NTT khususnya, dan mungkin PPLP seluruh Indonesia. Secara khusus mungkin di NTT sendiri tadi sudah dapat informasi pembinaannya sudah sangat cukup baik. Yang kami harapkan adalah nanti kami juga akan mengkaji gitu, bagaimana proses perencanaan dan kebijakan terhadap korelasinya dengan prestasi-prestasi yang ada. Itu salah satunya, karena itu juga salah satu harapan sebagai acuan pemberian misalkan penganggaran atau pemberian sarana di provinsi-provinsi, dan misalkan dan tadi juga permasalahan-permasalahan yang disampaikan oleh atlet-atlet di NTT. Kita sudah punya desain besar olahraga nasional yang sudah ditetapkan 10 cabur unggulannya dan juga 5 cabur untuk yang disabilitas. Memang setelah kita beberapa kali monitoring evaluasi di daerah, ternyata memang ada masukan-masukan terkait potensi-potensi olahraga unggulan yang mungkin bicara prestasinya belum di Olimpiade, tapi dia sudah berbicara di tingkat internasional juga untuk motivasi internasional seperti SEA Games, Asian Games. Nah, ini tentu juga bisa kita menekan ke angka. Kita perlu ada rekomendasi terkait review terkait potensi-potensi olahraga unggulan tersebut supaya tetap dibina melalui dukungan pusat atau dukungan Kemenpora dalam hal
Jadi meskipun sekarang ada jaya stimulus, tentu kita tetap akan memberikan rekomendasi karena ini sudah berbicara prestasi juga di event-event internasional. Kita perlu petakan lagi sebenarnya daerah-daerah mana saja olahraga unggulannya tidak masuk BDON, tapi berbicara di prestasi internasional itu tetap masih perlu dukungan pusat, karena walaupun mungkin di APBD dianggarkan atau apa, tapi tidak boleh lepas kita dari dukungan pusat tersebut. Itu satu kesimpulannya. Terus yang kedua adalah kita sudah membuktikan bahwa bukti nyata PPLP di seluruh Indonesia ini sebagai sumber-sumber atlet yang membawa nama Indonesia di tingkat nasional maupun internasional. Harapannya tentu ke depan PPLP ini semakin maju, bukan semakin mundur, baik dari sarana prasarananya yang sudah menyampaikan terkait kemajuan PPLP ini. Kita perlu peningkatan sarana prasarana, baik satgasnya, alat-alat latihan, bahkan mungkin kita perlu juga kebijakan terkait standar biaya satuan pembinaan atlet. Jadi mungkin dari situ, dari makanannya, bagaimana penyediaan sumber gizi atlet, susu, telur, daging itu menjadi komponen supaya ada peningkatan biaya makan dan minum atlet supaya lebih sesuai standar nasional. Mungkin kita perlu pikirkan standar biaya berlatih, mungkin sepatu atletik juga pastinya harganya kan pasti berbeda dengan sepatu olahraga biasanya, itu kita perlu dipertimbangkan. Itu saja supaya mudah-mudahan nantinya hasil evaluasi kita dapat memberikan rekomendasi yang lebih baik untuk peningkatan PPLP supaya PPLP makin maju, makin bisa memberikan hasil yang bermanfaat bagi bangsa Indonesia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, itu sedikit informasi dari hasil evaluasi dan monitoring, dan tentu ini menjadi informasi bagi kita semua, bagi masyarakat olahraga Nusa Tenggara Timur, terkhususnya bagi para atlet PPLP yang saat ini dalam proses pembinaan. Tentu ada suatu harapan dari pimpinan kita, dalam hal ini Bapak Menteri dan juga Bapak Gubernur, sangat berharap dari para atlet binaan ini kiranya bisa mengibarkan bendera merah putih pada SEA Games, Asian Games, dan Olimpiade. Kita sangat mendukung akan kebijakan pemerintah melalui Desain Besar Olahraga Nasional, dan kiranya proses pembinaan ini tetap berjalan dan pembinaan di PPLP terus meningkat dan bisa menciptakan para atlet potensial berprestasi. Salam olahraga. Jaya.